Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Bersama saya Ibu Nadira, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MTS Negeri 1 Maluku Tengah. Seperti judulnya, kita akan belajar mengenai teori kedaulatan dan hakikatnya. Maka sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih kedaulatan itu. Nah, kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi yang ada di dalam negara. Kedaulatan itu tidak dapat dibagi karena kedaulatan tidak mengizinkan adanya saingan. Kedaulatan itu lengkap, kedaulatan itu sempurna, dan tidak ada orang atau organisasi yang diperkecualikan di dalam suatu kekuasaan negara yang berdaulat. Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan dengan perjanjian masyarakat dalam membentuk asal mula negara. Karena syarat utama dibentuknya negara adalah harus adanya kedaulatan atau sovereignty. Setelah adanya kedaulatan, negara itu terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian tersebut disebut juga dengan kontrak sosial. Ada beberapa tokoh yang mendukung adanya kedaulatan. Yang pertama ada Jane Bodin, yang kedua ada John Locke, dan yang ketiga ada Montesquieu. Kedaulatan menurut Jane Bodin adalah kekuasaan untuk membuat hukum, yang mana sifat-sifat hukum tersebut ada 4. Yang pertama, tunggal. Yang kedua, asli. Yang ketiga, abadi. Dan yang keempat, kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Karena sesungguhnya kedaulatan tadi bersifat utuh, sempurna, dan tidak bisa dimiliki oleh segolongan orang atau segelintir orang. Nah, kemudian yang kedua ada John Locke. John Locke ini membagi kedaulatan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, yang kedua ada kekuasaan legislatif, dan yang ketiga ada kekuasaan federatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Nah, jadi arti legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nanti undang-undang tersebut dibuat oleh legislatif, kemudian dilaksanakan oleh eksekutif. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi menjaga keamanan negara yang berhubungan dengan dan juga berhubungan dengan negara lain. Yang ketiga adalah menurut Montesquieu. Nah, Montesquieu ini lebih dikenal dengan istilah trias politica. Apa sih trias politica itu? Trias politica itu terdiri menjadi 3. Tri itu 3 dan politika itu politik. Jadi ada 3 kekuasaan politik. Nah, Montesquieu ini mengembangkan hasil pemikiran dari John Locke. Kalau John Locke tadi kan dia punya 3 tuh. Yang pertama kekuasaan eksekutif, kemudian kekuasaan legislatif, kemudian kekuasaan federatif. Nah, kalau Montesquieu ini juga membuat 3 kekuasaan yang mana merupakan hasil perkembangan pemikiran dari John Locke. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, kemudian ada kekuasaan legislatif, dan kemudian yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Nah, kalau kekuasaan legislatif tadi tugasnya adalah membuat undang-undang atau membuat peraturan. Kalau kekuasaan eksekutif tadi yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif. Nah, sekarang kita masuk ke teori kedaulatan.
teori kedaulatan. Nah, tadi kalau tadi kita bahas tuh apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, teori kedaulatan sendiri ada beberapa macam. Di antaranya ada teori kedaulatan Tuhan, kemudian teori kedaulatan raja, kemudian ada teori kedaulatan negara, kemudian ada teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat ini yang kemudian dianut oleh negara kita, negara Indonesia, yang mana kekuasaan tertinggi di negara dimiliki oleh rakyat. Rakyatlah yang berkuasa dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kalau apa sih arti teori kedaulatan Tuhan itu? Kalau teori kedaulatan Tuhan itu mereka mengatakan bahwa kedaulatan itu berasal dari Tuhan. Awal mula kedaulatan Tuhan ini terjadi di zaman abad pertengahan, dimulai dari abad kelima, yang mana pada saat itu agama Kristen mulai berkembang. Nah, kemudian muncullah teori kedaulatan Tuhan. Sedangkan kalau teori kedaulatan raja, pada masa ini raja dianggap pemegang kekuasaan tertinggi. Raja itu dianggap suci, walaupun rakyat dan raja itu sama-sama manusia, tapi raja itu memiliki kedudukan yang tinggi di antara manusia. Sedangkan kedaulatan negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja atau kepada pemimpin negara tersebut. Nah, kedaulatan negara itu, negara berhak membuat hukum, tapi kemudian negara itu tidak berhak patuh atas hukum yang telah negara buat. Sedangkan teori hukum, teori ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi itu dimiliki oleh hukum, yang mana hukum ini bersumber dari kesadaran setiap orang atau setiap masyarakat. Negara yang menganut teori hukum, setiap warga negara atau setiap orang yang ada di negara tersebut berhak taat kepada hukum, baik itu raja, baik itu pemerintahnya, dan juga tentu rakyatnya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah ada macam-macam kedaulatan. Macam-macam kedaulatan itu ada dua. Yang pertama, ada kedaulatan dari dalam, dan yang kedua dari luar. Ibu pengen kalian mencari apa sih pengertian kedaulatan dari luar dan dari dalam itu. Bisa kalian kerjakan dan tuliskan di buku tugas kalian. Dan yang ketiga, ada cara pandang kedaulatan. Nah, cara pandang kedaulatan ini ada dua. Yang pertama ada monaisme, dan yang kedua ada pluralisme. Nah, saya juga ingin kalian mencari apa sih monaisme dan pluralisme itu. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, untuk tetap terus beribadah, dan juga jangan lupa membantu orang tua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.